Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Staningrum dari Prodi S1 Manajemen 5 Bimalam dengan nomor NIM 241222065. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis modal kanvas saya dengan judul Dessert Mango Sagu. Dan kenapa saya mengambil judul tersebut? Yang pertama, saya pernah mencoba resep tersebut, dan yang kedua, saya ingin mengembangkannya lebih lanjut. Untuk itu, langsung saja. Yang pertama ada key partners. Yang pertama ada bunga semangka yang berkualitas serta bahan-bahan segar lainnya. Tentu saja yang kedua, distributor alat dan perlengkapan dapur, yang dimana kita menggunakan alat-alat dapur yang berbeda dengan alat-alat dapur masak untuk biasanya, karena yang pertama untuk menjaga kesterilan bahan tersebut, yang kedua supaya rasanya tidak tercampur dengan rasa-rasa dari bumbu masak. Kemudian yang ketiga ada platform pengiriman makanan online. Kita biasanya menggunakan GoFood, GrabFood maupun ShopeeFood, atau biasanya kita sendiri yang mengirimkannya. Yang keempat ada mitra logistik untuk pengiriman bahan baku. Biasanya untuk mitra logistik sendiri, kita biasanya mendapatkan kiriman buah mangga dari petani secara langsung dikirim ke rumah. Kemudian yang kelima ada pemasok kemasan ramah lingkungan, yang dimana kita menggunakan cup minuman tersebut yang bisa digunakan 2-3 kali pemakaian, dan itu berdampak untuk mengurangi pencemaran di lingkungan sekitar. Serta yang terakhir, kita juga bekerja sama dengan influencer dan food blogger untuk promosi, karena di era yang sekarang menggunakan influencer maupun food blogger itu sangat berpengaruh pada penjualan. Kemudian yang kedua ada key activities. Yang pertama ada produksi dan pembuatan dessert tersebut. Yang kedua pengembangan resep, yang dimana kita biasanya mengambil resep dari YouTube tapi tidak secara keseluruhan. Tentu saja kita akan melakukan R&D atau masa uji coba yang sampai kita menemukan rasa yang sesuai. Kemudian yang ketiga ada promosi dan pemasaran, di mana kita biasanya melakukan promosi melalui media sosial baik Instagram, TikTok maupun laman marketplace lainnya. Kemudian yang keempat ada inventaris bahan baku, dan yang kelima ada layanan pelanggan. Yang ketiga untuk key research, untuk bahan baku yang berkualitas. Tentu saja kita tidak boleh asal-asalan mengenai kualitas bahan yang kita gunakan, karena itu berpengaruh pada cita rasa dan akan berpengaruh juga pada penjualan. Setelah yang kedua peralatan dapur, yang ketiga ada saluran pemasaran, yang keempat ada pengiriman. Kemudian value proposition, 1. Dessert segar, lezat, dan sehat dengan bahan alami. Yang kedua produk berbahan baku lokal, yang dimana kita menggunakan mangga-mangga lokal untuk menarik para pembeli juga, serta menaikkan harga pasar produk tersebut. Yang ketiga ada penyajian cepat dan kemasan yang menarik. Tentu saja penyajian yang cepat dapat berpengaruh pada penjualan, dan kemasan yang menarik akan menarik para pelanggan. Kemudian tersedia dalam berbagai variasi topping. Untuk variasi topping tersebut kita tidak asal-asalan untuk memilih topping, karena tidak semua variasi topping itu cocok dengan dessert ini. Kemudian untuk pengiriman cepat tersebut tentu saja untuk menjaga kesegaran produk dan produk yang diterima masih dalam keadaan segar dan baik.
Kemudian yang kelima ada customer relationship, layanan pelanggan yang responsif, serta kita juga biasanya ada diskon atau promosi. Kemudian yang ketiga ada ulasan pelanggan, yang dimana kita bisa mengevaluasi produk kita melalui ulasan pelanggan, baik cita rasa, kemasan maupun pengiriman. Serta yang terakhir ada konten interaktif. Kita biasanya lebih aktif di Instagram maupun di TikTok. Kemudian yang keenam ada channel. Kita biasanya menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, terus YouTube juga. Kemudian yang kedua untuk marketplace dan aplikasi pesan antar, kita juga biasanya menggunakan GoFood, ShopeeFood, serta GrabFood. Serta kita juga memiliki website resmi yang bisa dijangkau melalui laman Instagram kita. Kemudian untuk customer segments, kita sendiri melangsungkan kepada millennials dan Gen Z yang menyukai dessert segar dan unik. Kemudian yang kedua ada keluarga dan pekerja kantoran yang mencari cemilan yang sehat. Kemudian yang ketiga ada pecinta kuliner Asia yang mencari hidangan pencuci mulut premium. Untuk yang ke-8 cost struktur, yang pertama ada biaya bahan baku baik mangga, susu, sagu, krim, serta gula. Yang kedua ada biaya pemasaran. Untuk biaya pemasaran sendiri kita biasanya melakukan iklan di media sosial dan melakukan konten promosi. Yang ketiga biaya pengiriman dan logistik. Yang keempat biaya operasional. Dan untuk yang terakhir revenue stream, kita melakukan penjualan melalui toko online karena kita belum mempunyai toko offline. Yang kedua, pesanan khusus untuk acara-acara spesial seperti acara ulang tahun, hampers untuk lebaran atau untuk Ramadan, serta untuk takjil. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan event planner seperti acara ulang tahun, wedding party, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, penjualan produk sampingan. Kita juga memiliki produk sampingan seperti bisnis cookies serta brownies. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak dalam meluangkan waktunya. Apabila ada salah kata dalam presentasi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.